Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran IPA kelas 7. Sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Hal-hal yang akan kita pelajari pada bab klasifikasi makhluk hidup yaitu tentang sistem 5 kingdom dan susunan taksonomi. Yang pertama, keanekaragaman makhluk hidup. Silahkan perhatikan gambar di sebelah kiri. Di sana ada gambar gajah dan bunga. Tentunya makhluk hidup di dunia ini memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat atau tingkah laku. Dan tentunya kalian juga di lingkungan rumahnya masing-masing mengamati dan melihat bagaimana bentuk hewan dan juga tumbuhan yang berbeda-beda. Kemudian ukurannya pun berbeda-beda, serta habitat hidupnya juga berbeda-beda. Hal ini tentunya merupakan sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keanekaragaman berbagai macam makhluk hidup. Dan kita perlu bersyukur karena apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berguna bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anakku sekalian, keanekaragaman makhluk hidup ini perbedaannya terjadi antar individu atau disebut juga dengan variasi. Nah, bagaimanakah kita bisa mengelompokkan dari berbagai macam keanekaragaman makhluk hidup ini? Nah, salah satunya adalah dengan cara mengklasifikasikan berbagai macam makhluk hidup berdasarkan dengan bentuknya, ukuran, habitatnya, atau tingkah lakunya. Nah, pelajaran klasifikasi inilah untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Nah, orang yang paling berjasa dalam mengklasifikasikan makhluk hidup ini yaitu Carolus Linnaeus. Klasifikasi ini merupakan cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini dinamakan dengan taksonomi. Nah, bapak taksonominya yaitu Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Bagaimanakah tahapan-tahapan dari pengklasifikasian makhluk hidup? Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ciri-ciri makhluk hidup. Dari mulai bentuknya, ukurannya, makanannya, habitat, ataupun tingkah lakunya. Misalkan kalau kita mengidentifikasi antara kucing dengan kelinci. Kalian bisa melihat dari cara makannya atau makanannya. Kelinci makanannya rumput atau tumbuhan, sedangkan untuk hewan, kucing yaitu daging. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Kemudian silakan kalian lihat persamaannya. Dia berkaki 4, memiliki tulang belakang, ya itu persamaannya. Kemudian setelah itu pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Nah, itu persamaan tadi. Berkaki 4, kemudian memiliki tulang belakang, kemudian menyusui. Nah, itu persamaan-persamaannya. Nah, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok tersebut. Nah, bagaimana urutan taksonomi dalam klasifikasi? Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau yang disebut dengan takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga ciri yang khusus. Nah, bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Nah, berikut ini adalah susunan takson. Pertama, dari life, kehidupan, domain, kemudian kingdom. Nah, biasanya
urutan takson ini kita mulai dari kingdom dulu. Kingdom atau kerajaan, kemudian phylum, kelas, order, family, genus, sampai spesies. Nah, kingdom awalnya itu hanya ada dua, yaitu kingdom animal atau hewan dan kingdom plantae atau tumbuhan. Nah, sekarang sudah menjadi 5 kingdom, ditambah protista, monera, dan fungi, serta ada animal dan plantae, sehingga ada 5 kingdom atau kerajaan. Nah, sekarang kita lihat urutan takson, misalkan untuk tumbuhan cempaka. Kingdomnya adalah plantae, phylumnya Spermatophyta, kemudian kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familinya Magnoliaceae, genusnya Michelia, dan spesiesnya Michelia campaka. Nah, itu adalah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Nah, untuk memudahkan kita mengklasifikasikan makhluk hidup, kita memerlukan sebuah kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Nah, pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Contohnya seperti gini. 1A bertulang belakang, titik-titik 2. Artinya kalau bertulang belakang kita lanjut ke nomor 2. Kalau 1B-nya tidak bertulang belakang, artinya kalau tidak bertulang belakang, jawabannya hewan tersebut adalah invertebrata. Seperti gitu. Misalkan kita mau mengidentifikasi burung, ya, burung, misalkan burung pipit. Kuncinya bertulang belakang, ya, burung pipit itu bertulang belakang. Berarti lanjut ke nomor 2. Apakah tubuhnya selalu basah atau tubuhnya tidak selalu basah? Nah, kalau tubuhnya tidak selalu basah, berarti lanjut ke nomor 4. Kalau tubuhnya selalu basah, berarti ke nomor 3. Burung itu tubuhnya tidak selalu basah, berarti lanjut ke nomor 4. Nomor 4, lihat 4A, menyusui anaknya atau tidak? Burung menyusui anaknya atau tidak? Kalau menyusui, ya itu namanya hewan mamalia. Kalau tidak menyusui anaknya, lanjut ke nomor 5. Burung itu tidak menyusui anaknya, berarti lanjut ke nomor 5. Nomor 5, bertelur atau bertelur dan beranak. Burung itu bertelur atau tidak? Iya, bertelur. Kalau bertelur berarti jawabannya adalah Aves. Berarti burung termasuk ke dalam Aves. Itu cara mencari pengelompokan hewan menggunakan kunci determinasi. Nah, sekarang bagaimana metode penamaan secara ilmiah? Carolus Linnaeus telah menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama-nama ilmiah. Aturannya adalah nama ilmiah tersebut terdiri dari 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil. Nah, selain aturan tersebut, yang keduanya ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Yaitu cara penamaan nama ilmiah menurut sistem binomial nomenklatur. Jadi yang pertama, huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf kapital, kemudian huruf keduanya huruf kecil, dan kata pertama dan kedua itu dibuat dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Nah, sekarang bagaimana manfaat klasifikasi? Yang pertama, manfaat klasifikasi yaitu untuk memudahkan mengenal makhluk hidup, kemudian untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup, dan yang ketiga untuk mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi kita bisa mengecek asal-usul hewan tersebut. Ya, apakah dia hewan menyusui atau bukan? Apakah dia termasuk reptil atau termasuk Aves?
Nah, sekarang untuk yang perkembangan sistem klasifikasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa klasifikasi untuk makhluk hidup itu pertama kali hanya ada 2 kingdom, yaitu kingdom animal dan kingdom plantae. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, kemudian kingdom Protista, ada kingdom Pungi, ada kingdom Plantae, dan kingdom animal. Nah, itulah kingdom perkembangan sistem klasifikasi kingdom. Jadi sekarang ada 5. Oke, untuk perkembangan sistem kingdom kita lanjutkan lagi pada bahasan berikutnya. Untuk kali ini saya ucapkan sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.